Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ketika hari raya Idul Adha, Baginda Raja berkurban hewan kambing dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini dilakukan agar seluruh rakyat Baghdad bisa mendapatkannya secara merata. Masyarakat pun menyambutnya dengan sukacita. Setelah acara pemotongan hewan kurban selesai, tibalah saatnya pembagian daging kepada masyarakat. Orang-orang berantusias mengantri di depan gerbang istana, termasuk Abu Nawas. Namun ketika giliran Abu Nawas, Baginda Raja tidak memberinya daging kambing, melainkan sekantong tepung gandum. Tentu saja Abu Nawas menolaknya. Ia pun bertanya kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, kenapa saya diberi tepung gandum, sedangkan yang lain diberi daging kambing?" Baginda Raja pun menjawab, "Aku melakukan ini karena aku sayang kepadamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun heran mendengarnya. Sayang bagaimana maksud Paduka?" tanya Abu Nawas heran. "Bukannya kamu punya riwayat penyakit darah tinggi? Aku khawatir kalau aku memberimu daging, kamu makan daging, terus penyakitmu kambuh," jawab Baginda Raja. Saat itu Abu Nawas baru menyadari bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjainya. "Sejak kapan aku punya penyakit tekanan darah tinggi?" gerutu Abu Nawas dalam hati. Namun karena ia adalah Abu Nawas, pantang baginya untuk mundur sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan akal cerdiknya, ia pun berusaha mengelabui sang raja. "Kalau Paduka memberi saya tepung gandum, justru Paduka itu tidak sayang kepada saya. Karena tepung gandum itu kan lebih berbahaya daripada daging kambing." "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Apakah Paduka tidak tahu tepung gandum itu lebih cepat memicu darah tinggi dibandingkan daging kambing, Paduka?" jelas Abu Nawas. "Pendapat dari mana itu? Atau jangan-jangan itu hanya karanganmu saja?" balas Baginda Raja curiga. "Ini sudah terbukti, Paduka yang mulia," ujar Abu Nawas mantap. "Baiklah, kalau kamu bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi syaratnya, buktinya harus masuk akal. Namun apabila kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan aku hukum, Abu Nawas," terang Baginda Raja. Kemudian terlintas di benak Abu Nawas untuk balik mengerjai rajanya itu. "Siap, Paduka yang mulia. Saya tidak akan membuktikannya kepada orang lain, tapi langsung kepada Paduka sendiri. Kita akan bersama-sama membuktikannya agar Paduka lebih yakin. Apakah Paduka bersedia?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun langsung menyanggupinya. Menurutnya ini lebih baik karena ia tidak akan tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Maka dimulailah penelitian uji coba antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Pada hari pertama, Baginda Raja dan Abu Nawas duduk di satu meja. Baginda Raja diberi hidangan berupa roti dari adonan tepung gandum, sedangkan Abu Nawas diberi hidangan gulai kambing. Pada hari kedua, Baginda Raja masih diberi roti yang sama, sementara Abu Nawas diberi sop kambing. Dan di hari yang ketiga, Baginda Raja kembali diberi hidangan roti satu piring, sedangkan Abu Nawas diberi hidangan kambing guling. Tiba-tiba Baginda Raja pun naik darah. Ia membanting piring hingga pecah berantakan sambil marah-marah. "Apa-apaan ini, Abu Nawas? Setiap hari saya selalu diberi roti gandum, sedangkan kamu selalu makan daging kambing." Baginda Raja tambah penuh emosi, sedangkan Abu Nawas hanya cengengesan melihatnya. Hal itu membuat Baginda Raja semakin geram. "Kamu jangan meledekku, Abu Nawas. Beritahu aku, apa maksud dari perbuatanmu ini?" tanya Baginda Raja dengan nada yang tinggi. Dengan senang, Abu Nawas pun menjawab, "Sekarang Paduka sudah membuktikannya sendiri bahwa tepung gandum itu lebih cepat mengakibatkan tekanan darah tinggi dibandingkan daging kambing. Bagaimana? Apakah Paduka sudah percaya?" Baginda Raja yang tadinya emosi seketika tersadar dan malah tertawa. "Sialan kamu, Abu Nawas. Ternyata aku masih saja bisa dikelabuhi," kata Baginda Raja sambil tertawa.
Dan sesuai dengan kesepakatan, Abu Nawas pun diberi hadiah berupa pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan kondisi ekonomi keluarga Abu Nawas sedang mengalami kesusahan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Beberapa toko sudah ia datangi untuk melamar pekerjaan, namun tak satu pun yang berminat menggunakan jasanya. Maaf Abu Nawas, toko kami sedang sepi, jadi kami tidak mampu membayarmu, ucap salah satu pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas pun masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, ia memutuskan untuk pulang. Ketika sedang menyusuri jalanan sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas pun membungkuk dan mengambilnya. Ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan. Gerutu Abu Nawas kecewa. Meskipun begitu, ia memasukkan koin tersebut ke dalam sakunya dan melanjutkan langkah pulang. Saat melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya. "Hei Abu Nawas, dari mana? Mampirlah kemari," sapanya. Abu Nawas pun mampir ke toko sahabatnya itu. Ia dipersilakan duduk dan diajak minum secangkir teh hangat. "Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga dapat," ucap Abu Nawas membuka obrolan. "Ya, kondisi pasar memang sedang lesu Abu Nawas. Kamu sendiri lihat kan, tokoku juga sepi," balas sahabatnya. "Oh iya kawan, tadi aku menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ini ambil saja," kata Abu Nawas sambil menyerahkan koin itu. Sahabatnya tampak serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. "Ini kan koin barang antik Abu Nawas, banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar kaya datang kemari hendak membeli koin seperti ini. Begini saja, kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar, ucap sahabatnya. "Hah, kamu serius?" tanya Abu Nawas kaget. "Ya iyalah, aku serius Abu Nawas," balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas pun buru-buru pamit pulang. Ia berencana membeli makanan bagi keluarganya. Di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintas di benaknya keinginan membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. Tapi sayangnya, uang yang ia punya hanya 300 dinar. "Kamu berminat membeli kambing ini?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku cuma 300 dinar, jawab Abu Nawas. "Oh, tidak apa-apa. Aku memang hendak menjualnya 300 dinar kok," balas orang itu. Dan akhirnya Abu Nawas berjalan pulang sambil membawa seekor kambing. Namun ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas pun dipanggil. "Ya Abu Nawas, sini. Aku beli kambingmu. Nanti malam aku mau mengadakan pesta keluarga," ucap saudagar kaya. "Boleh sih tuan, tapi harganya 1000 dinar, jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga, saudagar kaya tersebut pun menyetujuinya. "Ya sudahlah, sini aku bayar," kata saudagar kaya. Dengan senang hati, Abu Nawas pun menjual kambingnya karena ia mendapat untung 700 dinar. Maka pulanglah ia dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat hendak masuk ke rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arahnya. "Berikan uangmu,
atau aku akan membunuhmu, ancam perampok itu. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas pun memberikan uang 1.000 dinar miliknya. Sementara itu istrinya yang melihat kejadian tersebut dari balik jendela langsung keluar dan berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan?" Mendengar teriakan itu, para perampok langsung kabur tunggang langgang. "Apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi?" tanya sang istri. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas pun mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa. Hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi." Abu Nawas pun berjalan masuk ke rumahnya. Di dalam, ia duduk termenung meratapi kejadian barusan. Mungkin uang tadi bukan rezekiku, batin Abu Nawas berusaha menghibur dirinya. Dan tak berselang lama, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas beranjak dan membukakan pintunya. Ternyata tamu itu adalah sahabatnya yang memiliki toko barang antik. "Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan tadi ternyata laku sampai 10.000 dinar. Dan aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi dua denganmu," kata sahabatnya. "Nah, tadi siang kan aku sudah memberimu 300 dinar. Ini sisanya 4.700 dinar. Silahkan diterima," ucap sahabatnya sambil menyerahkan uang tersebut. "Alhamdulillah, terima kasih kawan," balas Abu Nawas. Kesabaran hati saat menerima musibah pasti akan berbuah kemanisan. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan pihak kerajaan membuat peraturan baru yang berbunyi dilarang mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi apabila berada di jalanan kota Baghdad. Abu Nawas yang kala itu baru membeli seekor kuda ingin sekali menjajal kecepatannya. Namun naas, setiap kali ia mencobanya ia selalu tertangkap oleh prajurit istana. Pasalnya, semenjak peraturan tersebut dibuat, para prajurit selalu berpatroli di jalanan kota Baghdad. Akibat dari kesalahannya, hampir saja kuda milik Abu Nawas disita. Namun berkat akal cerdiknya, prajurit istana tidak jadi melakukannya. Lama-kelamaan, Abu Nawas pun merasa jengkel dengan ketegasan prajurit tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas ingin kembali menguji kecepatan kuda miliknya. Namun lagi-lagi, nasib apes menimpanya. Ia kembali tertangkap oleh prajurit yang sama. "Ya Abu Nawas, untuk kali ini aku tidak akan memberimu pengampunan. Kuda milikmu harus disita. Kamu sudah berulang kali melakukan kesalahan, Abu Nawas," bentak sang prajurit. "Waduh, kalau begini aku bisa kehilangan kudaku," pikir Abu Nawas. Ia pun berpikir keras mencari cara agar kudanya tidak disita. Akhirnya sebuah ide cemerlang terbesit di benaknya. "Iya, maaf, aku terpaksa melakukannya. Aku tadi berusaha lari dari perampokan," balas Abu Nawas. Prajurit itu terkejut dan bertanya, "Kamu dirampok, Abu Nawas?" "Bukan, justru aku yang merampok," jawab Abu Nawas dengan santai. Jawaban tersebut membuat si prajurit bingung. "Jadi kamu pelaku perampokan dan kamu juga mengendarai kuda dengan sangat cepat. Kamu telah melakukan banyak kesalahan, Abu Nawas. Kamu bisa dihukum penjara sangat lama," kata si prajurit. "Iya, aku tahu. Hasil rampokannya juga aku simpan di karung itu," balas Abu Nawas sambil menunjuk karung yang berada di atas kudanya.
Ketika si prajurit hendak memeriksa karung tersebut, Abu Nawas berteriak, "Awas, di karung itu ada pedang milikku." Prajurit itu pun kembali terkejut. "Kamu juga membawa pedang, Abu Nawas? Bukankah kamu sudah tahu membawa pedang di tempat umum adalah sebuah kejahatan?" tanya si prajurit dengan gusar. "Ya, tentu saja aku tahu. Pedang itu kan aku gunakan untuk merampok," terang Abu Nawas tanpa ragu. Merasa perbuatan Abu Nawas adalah kejahatan serius, prajurit itu memutuskan untuk melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas ke istana beserta barang bukti kejahatan yang dilakukannya. Setibanya di hadapan Baginda Raja, prajurit tersebut melaporkan perbuatan Abu Nawas. Abu Nawas telah melakukan banyak kejahatan, Paduka. Pertama, dia mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi. Kedua, dia membawa pedang di tempat umum, Paduka. Dan ketiga, pedang itu ia gunakan untuk merampok. Dan semua barang bukti ada di dalam karung itu, Paduka, kata si prajurit. Namun ketika Baginda Raja memeriksa karung yang dibawa, Baginda Raja tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanyalah beberapa batu kerikil. Baginda Raja pun menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, prajurit itu melaporkan kepadaku bahwa kamu telah melakukan perampokan. Dia juga bilang bahwa kamu menyimpan hasil rampokannya di dalam karung. Dan kamu juga menaruh pedang di dalamnya. Tapi ketika aku memeriksanya, aku tidak menemukan apa-apa. Tidak ada pedang, apalagi barang hasil rampokan. Apa maksud dari perbuatanmu itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada maksud apa-apa, Paduka. Dan saya yakin pembohong itu pasti berkata kalau saya mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa kamu bisa tahu?" tanya Baginda Raja heran. "Apakah Paduka tidak mengerti? Dia itu sengaja mencari-cari kesalahan saya, Paduka. Padahal semua itu tidak ada buktinya," tutur Abu Nawas dengan tenang. "Ya sudah, ini pasti cuma salah paham. Sekarang pulanglah dan jaga kudamu baik-baik. Awas, jangan sampai melanggar peraturan, Abu Nawas. Kamu tidak boleh mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi," pesan Baginda Raja. Namun ketika Abu Nawas hendak meninggalkan istana, prajurit yang menangkapnya berkata, "Ampun, Paduka yang mulia, kenapa Abu Nawas dibebaskan, Paduka? Setidaknya kuda miliknya disitalah, Paduka, karena dia telah melanggar peraturan." Baginda Raja pun membalas, "Cukup, hentikan ucapanmu. Kamu selalu saja mencari-cari kesalahannya, padahal dia tidak bersalah sama sekali." Mendengar itu, si prajurit pun hanya terdiam. Akhirnya berkat akal cerdik Abu Nawas, kuda miliknya tidak jadi disita. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu malam, Baginda Raja tengah asik menikmati pemandangan langit di taman istananya. Malam itu sangat cerah dengan sinar rembulan yang begitu indah. Abu Nawas yang setia menemani Baginda Raja juga tampak terpesona melihat pemandangan tersebut. Kemudian Baginda Raja berkata, "Betapa indahnya ciptaan Allah. Malam yang seharusnya gelap gulita justru tampak begitu indah laksana surga." Abu Nawas pun menjawab, "Tahukah Paduka, semua ini terjadi karena adanya sinar rembulan. Meski bintang bertaburan di langit, cahayanya tak seberapa, Paduka. Sementara itu cahaya rembulan sungguh mempesona." Baginda Raja pun menyaut, "Ya, benar Abu Nawas. Keberadaan rembulan di malam hari memang sangat berarti." Abu Nawas pun kembali berkata, "Saya suka sekali sinarnya yang tidak menyilaukan dan membuat langit semakin indah di tengah obor-obor lainnya." Baginda Raja pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan matahari?
Meskipun matahari menyilaukan, kita tetap membutuhkannya, bukan? Betul, Paduka Yang Mulia. Tapi menurut saya, keberadaan matahari itu tidak terlalu dibutuhkan. Hal itu berbeda dengan rembulan, Paduka, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menoleh ke arah Abu Nawas dengan penuh rasa keheranan. Loh, kenapa bisa begitu? Bukankah matahari dan rembulan sama-sama dibutuhkan? Menurutmu mana yang lebih penting, matahari atau bulan? Tentu saja bulan, Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas dengan yakin. Kenapa bisa begitu? Coba beritahu alasannya padaku, tanya Baginda Raja dengan penasaran. Begini, Paduka, jelas Abu Nawas. Pada malam hari, langit kan gelap, Paduka, dan bulan menerangi langit serta bumi. Sedangkan pada siang hari, langit sudah terang benderang. Jadi keberadaan matahari tidak terlalu dibutuhkan, Paduka. Baginda Raja pun tertawa terpinggal-pinggal mendengar penjelasan Abu Nawas. Ah, itu alasanmu? Tanya Baginda Raja sambil tertawa. Tapi jangan salah, Paduka Yang Mulia, lanjut Abu Nawas. Panas bulan bagi sebagian orang bisa terasa lebih panas daripada matahari. Baginda Raja pun terkekeh. Ah, itu tidak mungkin, Abu Nawas. Kamu ini ada-ada saja. Coba ceritakan, siapa orang yang kau maksud itu? Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang membeli barang-barang mewah dengan cara diangsur, Paduka. Setiap datang akhir bulan, mereka pasti kebingungan dan kepanasan karena sudah waktunya bayar angsuran. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat tertawa terbahak-bahak. Tak terasa malam pun semakin larut. Abu Nawas pun meminta izin untuk pulang. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja tampak serius, tetapi di matanya ada kilatan iseng yang khas. Ia pun bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, tahukah kamu bagaimana manusia pertama kali menemukan huruf? Abu Nawas yang sedang menikmati kue kurma hampir tersedak mendengar pertanyaan itu. Ia tahu, seperti biasa, Baginda Raja sedang ingin menguji kecerdasannya. Dengan santai ia menggaruk-garuk kepala sambil tersenyum lebar. Oh, tentu Paduka, saya tahu jawabannya. Tapi izinkan saya menjelaskan dengan sebuah cerita, Paduka. Baiklah, ujar Baginda Raja dengan penuh minat. Ceritakan padaku. Abu Nawas pun memulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, sebelum manusia menemukan huruf, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan isyarat, tarian, atau suara aneh seperti oh atau ah. Hingga suatu hari seorang manusia purba bernama Abu Jahil, bukan saya lupa Paduka, merasa kesal karena ia terlalu malas bicara panjang lebar. Baginda Raja pun tertawa kecil. Lalu apa yang dilakukan Abu Jahil itu? Nah, pada suatu pagi, lanjut Abu Nawas, Abu Jahil ini ingin memberitahu teman-temannya bahwa ada Mahmud di hutan. Tapi ia terlalu malas untuk berteriak atau membuat isyarat. Maka ia pun mengambil tongkat lalu menggambar di tanah. Ia mencoba menggambar Mahmud, Paduka, tapi hasilnya malah berbentuk seperti huruf M. Para penasihat istana pun mulai terkikik. Abu Nawas pun melanjutkan. Nah, kemudian Abu Jahil mencoba menggambar pohon untuk memberitahu bahwa Mahmud itu ada di dekat pohon. Tapi karena tangannya kaku, gambar pohonnya malah terlihat seperti huruf T. Dari situlah ia mendapatkan ide besar, Paduka. Daripada menggambar ribet, lebih baik membuat simbol-simbol sederhana. Maka lahirlah huruf-huruf pertama di dunia, Paduka. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. Tetapi penasihat istana mulai terlihat bingung. Salah satu dari mereka yang terkenal sok tahu bertanya,
Abu Nawas, bagaimana mungkin semua orang langsung paham cara menggunakan huruf itu? Abu Nawas pun mengangguk bijak. Nah, pertanyaan yang bagus. Setelah menciptakan huruf, Abu Jahil menyadari bahwa ia harus mengajarkan simbol-simbol itu. Maka ia membuka sekolah pertama di dunia. Ia menulis di tanah dengan tongkat sambil berkata, ini A, ini B, ini C. Para muridnya awalnya bingung. Tapi karena Abu Jahil menjanjikan makanan gratis bagi yang lulus, mereka akhirnya belajar dengan giat. Penasehat itu mengangguk, tetapi sebelum ia bisa berkata lagi, Baginda Raja bertanya, jika manusia menemukan huruf karena kebetulan, kenapa mereka bisa sepintar itu menyusunnya menjadi alfabet yang rapi, Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum licik. Paduka yang mulia, itu karena Abu Jahil memiliki banyak waktu luang, Paduka. Sebagai manusia pertama yang menciptakan huruf, ia menjadi selebritis di desanya. Tapi karena ia mencoba memungut bayaran untuk mengajarkan huruf, semua orang mulai menghindarinya. Jadi ia punya waktu seharian untuk menyusun huruf hingga rapi, Paduka. Baginda Raja tertawa hingga air mata keluar dari sudut matanya. Namun tiba-tiba ia mengambil tongkat di dekat kursinya dan berkata, kalau begitu, aku ingin mencoba mengambil huruf juga. Aku ingin tahu, apa aku bisa lebih baik daripada Abu Jahil? Semua penasehat istana pun mengangguk setuju. Baginda Raja menggambar sesuatu di tanah. Setelah selesai, ia menunjukkannya kepada semua orang. Namun, gambar Baginda Raja justru terlihat seperti seekor ayam yang sedang menari. Paduka, ujar Abu Nawas sambil menahan tawa. Huruf Anda ini sangat abstrak, Paduka. Tapi jangan khawatir, Paduka. Mungkin itu akan menjadi alfabet generasi berikutnya. Seluruh istana pun meledak dalam tawa. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang meski merasa tersindir akhirnya berkata, Abu Nawas, kamu memang tidak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Ambil hadiah ini, tapi jangan kamu gunakan untuk membuka sekolah huruf seperti Abu Jahil ya. Abu Nawas pun membungkuk sambil tersenyum. Tenang, Paduka. Paling saya hanya akan membuka sekolah tawa. Karena tanpa tawa, hidup ini akan terasa seperti huruf tanpa makna, Paduka. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Jahil yang dikenal licik dan jahat tidak pernah kapok berurusan dengan Abu Nawas. Bahkan ia terkadang menipu warga demi keuntungan materi. Suatu ketika ia membuka warung untuk berdagang tepung gandum dan nasib berpihak kepadanya. Dalam waktu seminggu usaha dagangnya laku keras. Setiap hari warungnya tidak pernah sepi pembeli. Hal itu karena tepung gandum dagangannya berkualitas bagus dan Abu Jahil menjualnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan warung yang lain. Suatu hari seorang wanita tua dari pelosok desa datang ke warung Abu Jahil. Tuan, maukah tepung gandum tuan saya tukar dengan buah kurma yang saya bawa ini? Seharian keluarga kami belum makan, tuan, kata wanita tua itu memohon. Abu Jahil awalnya ragu, tetapi ketika melihat buah kurmanya tampak lezat, ia pun tertarik. Boleh saja, tapi aku ingin memastikan dulu apakah kurmanya enak atau tidak, jawab Abu Jahil. Dan setelah mencicipinya, Abu Jahil merasa ketagihan. Dari mana kamu dapatkan kurma ini? Tanya Abu Jahil. Dari kebun saya sendiri, tuan, jawab wanita tua itu. Jadi kamu petani kurma? Tanya Abu Jahil memastikan. Benar, tuan. Di belakang rumah saya ada sedikit tanah kosong. Jadi saya menanam pohon kurma. Dan alhamdulillah sekarang mulai panen, tuan, jawab wanita itu. Abu Jahil pun berpikir sejenak. Baiklah, aku beri kamu 1 kilo tepung gandum. Tapi kamu harus memberiku semua kurma yang kamu bawa. Apa kamu setuju? Tanya Abu Jahil.
"Oh iya tuan, saya setuju," jawab wanita itu dengan senang hati. Wanita tua itu pun memberikan karung berisi buah kurma dan Abu Jahil memberikan 1 kilo tepung gandum kepadanya. Ketika wanita tua itu hendak pergi, Abu Jahil bertanya, "Apakah di rumahmu buah kurmanya masih banyak?" "Masih tuan, kebetulan masih ada 3 pohon yang belum saya panen," jawab wanita tua itu. Abu Jahil pun segera memberi tawaran, "Besok kembalilah ke sini dan jual kurmamu kepadaku." Dengan penuh kebahagiaan, wanita itu pun berjanji akan kembali ke warung Abu Jahil. Dan keesokan harinya, wanita itu kembali dengan membawa 20 bungkus buah kurma. "Ini tuan, buah kurmanya. Setiap bungkusnya berisi 1 kilo tuan," kata wanita itu. Namun dengan kelicikannya, Abu Jahil menawar dengan harga semurah mungkin. Setelah itu ia menjualnya kembali dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, buah kurma dagangannya ludes terjual. "Kalau gini caranya aku bisa kaya raya," pikir Abu Jahil dengan kegirangan. Pada hari berikutnya, wanita itu kembali membawa kurma lagi. Namun setelah wanita itu pergi, Abu Jahil iseng menimbang kurma yang baru diterimanya. Betapa kagetnya dia, karena ternyata 1 bungkus buah kurma tersebut beratnya tidak sampai 1 kilo. Isinya hanya 900 gram. "Wah, kurang ajar, wanita itu telah menipuku," geram Abu Jahil. Dalam kekesalannya muncul pikiran jahat di benaknya. "Akan aku adukan kepada Tuan Hakim," pikirnya. Segera Abu Jahil pun pergi ke rumah Tuan Hakim untuk melaporkan kecurangan wanita tua itu. Setibanya di sana ia pun melapor, "Tuan Hakim, wanita tua itu telah melakukan penipuan tuan." Tuan Hakim yang tahu reputasi wanita itu sebagai ahli ibadah sedikit ragu. "Yakin Abu Jahil? Setahu saya wanita itu terkenal jujur." Abu Jahil pun menunjukkan 5 bungkus kurma sebagai bukti kecurangannya. Ia juga menimbang 1 persatu buah kurma yang sudah terbungkus rapat dan beratnya memang tidak sampai 1 kilo. Tuan Hakim pun terkejut. "Wah, tidak kusangka wanita sebaik itu bisa berbuat curang," gumamnya. Tuan Hakim kemudian mengutus beberapa bawahannya untuk menjemput wanita tua tersebut. Setibanya di rumah wanita tua itu, mereka mendapati wanita itu ketakutan. "Ampun tuan, kenapa saya dibawa ke pengadilan? Apa salah saya?" tanyanya gemetaran. Salah satu utusan berkata, "Sudah ibu, ikut kami saja, nanti akan dijelaskan di pengadilan." Di tengah keributan itu, Abu Nawas kebetulan melintas dan mendekati mereka. "Ada apa ini?" tanyanya. "Begini Tuan Abu, ibu ini dilaporkan oleh Abu Jahil karena diduga melakukan perbuatan curang tuan, dan kami harus membawanya ke pengadilan," jawab salah satu utusan. Wanita tua itu yang ketakutan pun meminta pertolongan kepada Abu Nawas. "Tolong Tuan Abu, selamatkan saya Tuan." Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, "Tenang ibu, jika ibu merasa tidak bersalah, ibu tidak perlu takut. Saya akan mendampingi ibu di pengadilan." Begitu semuanya berkumpul di ruangan sidang, Tuan Hakim bertanya kepada wanita tua itu, "Benarkah ibu yang menyetorkan buah kurma itu kepada Abu Jahil?" Wanita tua itu pun menjawab, "Ya benar Tuan Hakim." Tuan Hakim pun melanjutkan, "Ibu tahu tidak, buah kurma yang ibu setorkan itu beratnya tidak sampai 1 kilo. Dan itu artinya ibu telah melakukan penipuan." Ini adalah kesempatan yang dimanfaatkan Abu Jahil untuk memperoleh keuntungan. "Tuan Hakim, sebenarnya saya juga tidak tega jika dia harus dihukum," kata Abu Jahil berpura-pura. "Begini saja Tuan Hakim, saya akan mencabut laporan saya, asalkan dia menyerahkan semua hasil panen kurmanya kepadaku." Wanita tua itu pun dengan berat hati mengiyakan tawaran itu. Abu Jahil pun tersenyum lebar. Ia mendapatkan banyak keuntungan tanpa harus membeli kurma. Namun tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Tuan Hakim, sebelum Tuan memutuskan kasus ini, izinkan saya bertanya kepada wanita tua ini." Tuan Hakim pun mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya. Abu Nawas pun bertanya, "Ibu, kenapa ibu melakukan kecurangan? Kenapa ibu mengurangi timbangan?" Wanita tua itu dengan wajah tertunduk lesu menjawab, "Maafkan saya Tuan, saya ini hanya wanita tua yang sangat miskin. Saya tidak punya timbangan di rumah.
Jadi untuk menimbang kurma yang akan saya jual, saya menggunakan 1 bungkus tepung gandum, Tuan. Abu Nawas pun kembali bertanya, dari mana ibu tahu kalau 1 bungkus tepung gandum itu beratnya 1 kilo? Wanita tua itu pun menjawab, saya membelinya dari Tuan Abu Jahil. Setiap kali saya menyetorkan buah kurma, saya juga membeli 1 kilo tepung gandum, Tuan. Sebelum saya memasaknya menjadi roti, saya gunakan untuk menimbang buah kurma yang akan saya jual, Tuan. Mendengar jawaban itu, Abu Jahil pun terkejut, namun ia segera membantah. Oh, itu tidak mungkin, dia pasti telah mengurangi isinya, lalu malah menyalahkanku. Untuk menguji kebenaran tersebut, Tuan Hakim memerintahkan bawahannya untuk mengambil beberapa bungkus tepung gandum dari warung Abu Jahil. Dan ternyata isinya memang kurang dari 1 kilo. Ternyata kamu sendiri yang berbuat curang, Abu Jahil, tapi malah menuduh wanita itu, bentak Tuan Hakim dengan marah. Akhirnya Tuan Hakim pun membebaskan wanita tua tersebut, sementara Abu Jahil harus menanggung akibatnya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid duduk di balkon istananya sambil memandangi taman yang indah. Meski dikelilingi oleh keindahan, pikirannya terusik oleh sebuah pertanyaan yang tiba-tiba muncul saat ia sedang menghitung jumlah bunga di taman. Bagaimana manusia bisa menemukan angka ya? Gumam Baginda Raja. Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya hingga akhirnya ia pun memanggil seluruh penasehat istana. Hei penasehatku, siapa di antara kalian yang tahu bagaimana manusia pertama kali menemukan angka? Jika ada yang bisa menjelaskannya dengan masuk akal, akan aku beri hadiah berupa emas dan permata. Para penasehat pun saling pandang. Mereka mencoba menjelaskan dengan berbagai teori yang terdengar sangat rumit. Paduka, angka berasal dari bintang-bintang yang jauh di langit, Paduka, ujar penasehat pertama. Oh tidak, Paduka, angka itu ditemukan oleh dewa-dewa kuno, sahut penasehat kedua. Paduka, angka itu sebenarnya adalah sihir, tambah penasehat ketiga sambil berbisik takut-takut. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengarkan semuanya, namun semakin mendengarkan ia pun semakin bingung. Akhirnya ia mengangkat tangan dan menghentikan mereka. Cukup, kalian tidak ada yang bisa menjawabnya dengan jelas. Panggil Abu Nawas sekarang juga. Aku yakin dia punya jawabannya. Tak lama kemudian Abu Nawas pun datang ke istana. Ia mengenakan jubah lusuh seperti biasa. Paduka yang mulia, kata Abu Nawas sambil membungkuk. Apa gerangan yang membuat Paduka memanggil hamba di pagi yang cerah ini? Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan serius. Begini Abu Nawas, aku punya pertanyaan besar. Bagaimana manusia pertama kali menemukan angka? Abu Nawas pun mengangguk dengan penuh percaya diri. Paduka memanggil hamba jauh-jauh ke sini hanya untuk menanyakan hal sepele itu, Paduka. Ya jawabannya karena manusia itu pemalas, Paduka. Seisi ruangan yang tadinya riuh dengan pendapatnya masing-masing seketika menjadi hening mendengar jawaban Abu Nawas. Salah satu penasehat istana merasa tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun bertanya, kamu jangan mengada-ngada, Abu Nawas. Bagaimana ceritanya angka muncul dari kemalasan manusia? Abu Nawas pun tersenyum santai, kemudian meminta secari kertas dan pena kepada pelayan istana. Sambil memberikan kertas pena tersebut kepada penasehat istana, Abu Nawas menghela nafas dan berkata, begini saja Tuan, sekarang coba Tuan tuliskan ada berapa semua jari tangan saya. Penasehat istana yang mendapat tugas enteng itu langsung menuliskan angka 10, yaitu angka 1 dan 0. Melihat hal itu Abu Nawas pun langsung berceletuk. Anda memang pemalas Tuan. Bagaimana bisa jariku yang sebanyak ini hanya ditulis dengan 2 coretan saja? Kenapa tidak 10 coretan Tuan?
Sang penasihat itu pun terbengong dan tersipu malu dengan penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menambahkan, "Itu baru jari saya, Tuan. Coba Tuan tuliskan berapa jumlah jari semua prajurit istana." Ya, begitulah Paduka. Terkadang kemalasan manusia menjadi sebuah sumber kemudahan bagi kita. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa puas. "Jawabanmu memang masuk akal, Abu Nawas." Sebagai hadiah, Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor unta. Namun Abu Nawas malah berkata, "Paduka, saya lebih suka angka daripada unta. Bolehkah saya meminta hadiah emas sebanyak 10 keping saja?" Baginda Raja pun tertawa. "Baiklah, kamu memang benar-benar cerdik, Abu Nawas. Ambil hadiahmu." Abu Nawas pun pulang dengan emas di kantongnya sambil berkata pada diri sendiri, "Angka memang ditemukan untuk membuat hidup lebih mudah, termasuk untuk menghitung hadiahku." Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sosok Abu Nawas memang sangat cerdik dan lihai bila berhadapan dengan kawan maupun lawannya. Bahkan beberapa lawannya kapok dan tak berani menantang Abu Nawas untuk berdebat lagi. Tapi bagaimana jika lawan Abu Nawas adalah dari binatang? Yaitu seekor monyet yang sudah terkenal reputasinya sebagai monyet ajaib dan jenius. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Ia berniat mentraktir teman-temannya di warung tempat biasa mereka berkumpul. Tapi ternyata teman-teman Abu Nawas sedang berada di lapangan. Pemilik warung mengatakan bahwa ada pertunjukan menarik di sana. Setelah bertanya kepada seorang warga, Abu Nawas baru mengetahui rupanya ada seekor monyet luar biasa pintar yang dipertontonkan oleh pemiliknya. Monyetnya bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan lagi, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya, kata warga itu kepada Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun tertarik dan langsung menerobos kerumunan. Ternyata pemilik monyet bukan sekedar memberi tontonan kepada warga, tetapi juga membuat sayembara. Siapapun yang mampu membuat monyet itu mengangguk bakal mendapatkan hadiah. Tergiur akan hal tersebut, Abu Nawas pun mencobanya. Di saat banyak warga yang gagal mendapatkan hadiah, Abu Nawas justru punya cara cerdik untuk mengecoh si monyet ajaib tersebut. "Kamu tahu siapa aku? Kamu gak takut sama aku?" tanya Abu Nawas kepada si monyet. Monyet itu praktis langsung menggelengkan kepalanya. Tidak kehilangan akal, Abu Nawas kemudian bertanya lagi, "Apa kau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas. Sesaat setelah pertanyaan itu terlontar, monyet ajaib itu pun terdiam. Ia merasa dilema, karena jika menggeleng, khawatir dituduh membangkang kepada tuannya. Tapi jika mengangguk pun, berarti dirinya tidak mematuhi perintah sang tuan. Monyet itu memilih diam. Abu Nawas lantas mengancam si monyet jika terus diam akan dilaporkan kepada tuannya. Dengan berat hati, monyet ajaib itu mengangguk karena memang si monyet takut kepada tuannya. Dan tentu saja Abu Nawas mendapatkan hadiah. Tapi malang nasib si monyet yang kemudian dipukuli oleh sang tuan karena mengangguk. Setelah kejadian itu, tuan si monyet kembali melatih monyetnya, tapi dengan arahan yang berbeda. Karena kemarin menggelengkan kepala ternyata gagal, maka sekarang si tuan melatih agar si monyet mau menganggukkan kepalanya. Usai berlatih, akhirnya monyet itu hanya mau mengangguk. Sehingga tantangan berikutnya adalah siapa saja yang berhasil membuat monyet itu menggelengkan kepalanya, maka ia berhak mendapatkan hadiah.
Abu Nawas kembali tergiur dan mencoba keberuntungannya lagi lewat cara cerdik. Ia mengulangi semua pertanyaan sebelumnya dan langsung diberikan jawaban berupa anggukan dari sang monyet. Si monyet tak mau menggelengkan kepala sama sekali. Abu Nawas tak kehabisan akal. Ia teringat balsam di kantong bajunya yang baru saja ia beli dari warung Mang Soleh sebelum ia datang ke sayembara monyet ajaib itu. Lalu Abu Nawas mengeluarkan balsam itu dan menunjukkan kepada si monyet. "Kamu tahu apa fungsi balsam ini?" tanya Abu Nawas. Monyet itu hanya mengangguk. "Oke, boleh ku gosok selangkanganmu dengan balsam ini?" tanya Abu Nawas kembali. Si monyet pun mengangguk, karena memang yang ia tahu adalah hanya mengangguk. Lantaran si monyet mengangguk, Abu Nawas benar-benar melakukan aksinya dan membuat si monyet kepanasan. Tak cukup sampai di situ, Abu Nawas lalu mencolek balsam lebih banyak lagi. Dia mengulangi pertanyaan yang sama sekali lagi. "Gimana, Nyet? Mau aku gosokin balsam lagi?" Ketakutan mulai menghampiri si monyet dan akhirnya ia menyerah dengan menggelengkan kepalanya. Lagi dan lagi, Abu Nawas mendapatkan hadiah dari tuan monyet. Dan nasib monyet itu kembali malang, yakni mendapatkan hukuman dari tuannya. Karena monyet itu frustasi dengan hukuman tuannya, si monyet pun mengangguk-ngangguk dan menggeleng-gelengkan kepalanya ketika diajari si tuan majikan. Kabarnya anggukan dan geleng-geleng si monyet semakin menjadi ketika mendengar musik metal dan dugem. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri seberang untuk menemui kawan lamanya. Setibanya di sana, kawannya yang dulu terkenal ceria kini menjadi seorang pemurung, bahkan sering ketakutan tanpa sebab. Abu Nawas yang heran dengan perubahan sikapnya mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Kawannya kemudian menceritakan keadaan mencekam yang melanda negerinya. Ia memberitahu Abu Nawas bahwa ada penyihir jahat yang kerap kali meneror penduduk. Si penyihir sering melukai orang-orang dengan kekuatannya. Apabila ada yang berani melawan, orang tersebut akan disihir menjadi kelinci. Awalnya Abu Nawas tidak mempercayainya. "Mana mungkin orang bisa jadi kelinci? Kamu jangan mengada-ngada kata Abu Nawas. "Beneran Abu Nawas, sudah banyak warga yang menjadi korban," balas kawannya. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia mengundang seluruh warga ke rumahnya. Ketika para warga sudah berkumpul, mereka membenarkan cerita kawannya tersebut. "Kalau memang seperti itu, kenapa tidak kalian laporkan kepada rajamu?" saran Abu Nawas. "Itu sudah Abu Nawas, tapi ketika para prajurit hendak menangkapnya, mereka malah disihir jadi kelinci. Sejak saat itu, raja kami sudah tidak berani bertindak. Akibatnya perilaku penyihir itu semakin jadi-jadi Abu Nawas," ujar kawannya. Mendengar masalah yang sedang dialami mereka, Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas sebuah ide cemerlang di benaknya. Aku bisa membantu mengatasi masalah kalian, tapi aku juga butuh bantuan kalian," kata Abu Nawas. "Maksudmu kamu akan melawan penyihir itu?" tanya kawannya tak percaya. "Bukan hanya melawan, aku juga akan membuatnya jerah dan tidak lagi berani mengganggu kalian," jawab Abu Nawas. "Waduh, kami tidak berani Tuan Abu. Kami tak mau berurusan dengan penyihir itu lagi," kata para warga. "Aku yang akan menghadapinya, bukan kalian," jelas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memberitahu para warga tentang siasat untuk menghadapi si penyihir. "Nah, kalian siapkan 1 ekor kelinci. Nanti kalau dia pingsan, letakkan kelinci itu di hadapannya. Hanya itu tugas kalian. Jelas?" kata Abu Nawas. "Oh, jadi cuma itu? Baiklah Tuan Abu, kami bersedia membantu," ujar para warga. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar di mana penyihir itu sering memamerkan kekuatannya. "Hei penyihir,
Aku dengar kamu punya kekuatan hebat. Tapi sepertinya kekuatanmu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekuatanku, kata Abu Nawas. Sontak si penyihir itu terkejut mendengarnya. Siapa kamu? Berani sekali menantangku, katanya dengan emosi. Aku juga penyihir sepertimu, balas Abu Nawas. Si penyihir yang tadinya marah mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Hal itu dikarenakan penampilan Abu Nawas yang tak meyakinkan sama sekali. Penyihir apaan? Hanya karena membawa tongkat, kamu mengaku jadi penyihir, kata si penyihir sambil tertawa. Jangan salah, ini tongkat sakti yang tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang, kata Abu Nawas tak mau kalah. Baik, kalau kamu memang ingin mengadu kekuatan denganku, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Bagus, kita akan membuktikan tongkat siapa yang paling sakti, ucap Abu Nawas. Tentu saja tongkatku yang lebih sakti lah. Aku bisa merubah orang jadi kelinci. Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Tanya si penyihir dengan nada mengejek. Tongkatku ini bisa membuat orang menjadi pingsan, jawab Abu Nawas. Ya sudah, kita mulai aja adu kekuatannya. Karena aku yang menantangmu, maka aku yang duluan. Aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Lalu kamu boleh menyihirku dengan tongkatmu. Gimana? Tanya Abu Nawas. Penyihir itu berpikir sejenak dan yakin bahwa dengan sihirnya ia tidak akan merasakan sakit. Baik, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Sementara itu, para warga yang menyaksikan segera menyiapkan jebakan sesuai dengan arahan Abu Nawas. Abu Nawas dengan kecerdikannya segera memukul bagian vital si penyihir hingga jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah si penyihir siuman, ia tidak melihat keberadaan Abu Nawas. Mana orang itu sekarang? Teriaknya sambil menahan sakit. Para warga pun serempak menjawab. Dia ada di hadapanmu, dia telah berubah jadi kelinci. Mendengar itu si penyihir pun merasa heran. Bagaimana mungkin? Padahal aku belum menyihirnya. Para warga pun menjelaskan. Waktu kamu jatuh pingsan, tanpa sengaja Abu Nawas terkena tongkatmu dan tiba-tiba ia menjadi kelinci. Si penyihir pun merasa bangga dan berkata, nah, kalian lihat sendiri kan, siapapun yang berani melawanku akan aku sihir jadi kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas dan para warga kembali menemui si penyihir. Tentu saja si penyihir kaget melihat Abu Nawas. Loh, bagaimana? Kok bisa kembali menjadi manusia? Tanya si penyihir kaget. Kan sudah aku katakan, aku juga penyihir sepertimu. Dengan sihir yang aku miliki, aku bisa merubah wujudku kembali menjadi manusia, terang Abu Nawas. Lalu apa tujuanmu menemuiku? Tanya si penyihir. Aku ingin menantangmu kembali, jawab Abu Nawas. Si penyihir yang masih merasa hebat langsung menerima tantangan tersebut dan kejadian pun terulang kembali. Si penyihir jatuh pingsan karena dipukul di bagian vitalnya. Abu Nawas pun segera lari bersembunyi, sementara para warga meletakkan kelinci di hadapan si penyihir. Ketika si penyihir tersadar dari pingsannya, ia merasakan sakit yang amat sangat, lebih sakit dari sebelumnya. Mana Abu Nawas? Tanyanya dengan menahan sakitnya. Itu dia di hadapanmu, jawab para warga menunjuk seekor kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi si penyihir lagi untuk menantangnya kembali. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi manusia lagi? Padahal sudah terkena sihirku 2 kali. Tanya si penyihir mulai ketakutan. Apa kamu bodoh? Sihirku lebih hebat darimu. Ayo kita adu kekuatan lagi, tantang Abu Nawas. Sialan, rasa sakitku saja kemarin belum hilang, malah ditantang lagi, kata si penyihir kesal. Loh, kok diam saja? Apa kamu takut? Ayo buktikan ucapanmu, kata Abu Nawas. Merasa harga dirinya dilecehkan, dengan terpaksa si penyihir pun menerima tantangannya. Namun lagi-lagi ia jatuh pingsan karena dipukul dengan tongkat Abu Nawas. Setelah ia tersadar, si penyihir merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa berubah kembali menjadi manusia. Untuk mengantisipasi hal itu, si penyihir pun membunuh kelinci yang ia kira sebagai Abu Nawas. Namun pada keesokan harinya, ketika si penyihir sedang berbuat onar di pasar, ia melihat kedatangan Abu Nawas. Sontak si penyihir pun terkejut. Bukan main, gila,
Sihir apa yang ia gunakan? Ia masih saja tetap hidup, kata si penyihir. Karena takutnya ia pun kabur terbirit-birit. Dan sejak saat itu si penyihir pun memilih untuk meninggalkan negeri tersebut. Para warga yang telah terbebas dari teror si penyihir berterima kasih kepada Abu Nawas karena berkat akal cerdiknya si penyihir ini tidak lagi mengganggu mereka. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas sambil menggendong sekantung kacang goreng. Wajahnya penuh kebingungan. "Abu Nawas, tolong aku Abu Nawas. Ada sesuatu yang terus menggangguku," seru Abu Jahil sambil duduk di tikar. Abu Nawas pun mengerutkan dahi. "Ada apa Abu Jahil? Jangan bilang kamu punya masalah lagi dengan ayam tetangga yang berkokok tengah malam." "Bukan itu, ini lebih besar. Aku ingin tahu kenapa manusia itu punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi Abu Nawas." Abu Jahil mengangkat sekantung kacang itu. "Lihatlah, aku makan satu kacang dan langsung ingin tahu apakah kacang berikutnya lebih enak. Dan begitu terus sampai kantong ini hampir habis. Kenapa kita tidak bisa berhenti penasaran Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Nah, pertanyaan yang bagus Abu Jahil. Tapi aku tidak akan memberimu jawaban begitu saja. Aku akan memberimu sebuah ujian." "Ujian? Maksudmu seperti teka-teki atau permainan?" tanya Abu Jahil penuh semangat. "Lebih dari itu," kata Abu Nawas sambil masuk ke rumah. Beberapa saat kemudian ia keluar membawa kotak kayu kecil yang terkunci rapat. "Nah, ini adalah kotak rasa ingin tahu Abu Jahil. Kalau kamu berhasil membuka kotak ini, kamu akan menemukan jawaban atas pertanyaanmu." Abu Jahil menerima kotak itu dengan mata yang berbinar. "Baiklah, ini tantangan yang cocok untukmu." Namun saat Abu Jahil mencoba membuka kotak itu, ia segera sadar bahwa ini tidak mudah. Ia menggoyangkan kotaknya, mencoba mencungkilnya dengan kuku, bahkan meniup celah-celah kecilnya sambil berkata, "Bukalah wahai kotak ajaib." Tapi kotak itu tetap tertutup rapat. 1 jam berlalu dan Abu Jahil mulai frustasi. "Abu Nawas, ini mustahil dibuka. Apa kau sengaja mengerjaiku?" Abu Nawas yang sedang asik makan kacang goreng milik Abu Jahil menjawab dengan santai. "Oh, tentu tidak Abu Jahil. Kamu hanya perlu lebih kreatif. Gunakan otakmu, bukan ototmu." Abu Jahil pun mendengus. "Kalau begitu, beri aku petunjuk dong." Abu Nawas pun memandangnya dengan senyuman yang jahil. "Baiklah, petunjuknya adalah jawabanmu ada di dalam dirimu sendiri." "Di dalam diriku? Maksudmu aku harus menelan kotaknya?" Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Bukan begitu Abu Jahil. Maksudku, cobalah pikirkan mengapa kamu begitu ingin tahu isi kotak itu. Apa yang membuatmu tak bisa berhenti memikirkannya?" Abu Jahil terdiam, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Tapi rasa frustasinya makin memuncak. "Aku menyerah. Buka saja kotaknya dan tunjukkan kepadaku apa isinya Abu Nawas." Dengan santai, Abu Nawas pun mengambil kotak itu, merogoh sakunya, dan mengeluarkan kunci kecil. Dengan sekali putaran, kotak itu pun terbuka. Abu Jahil pun melongok ke dalam kotak dengan penuh harap, tapi yang ia temukan hanyalah ruang kosong. "Apa? Kosong? Apa ini lelucon? Aku habiskan waktuku untuk membuka kotak kosong." Abu Jahil pun hampir saja melempar kotak itu ke tanah. Abu Nawas tertawa kecil. "Tenang Abu Jahil, isinya bukan kosong, tapi sebuah pelajaran. Kamu tahu kenapa kamu sangat ingin membuka kotak itu? Karena manusia punya rasa ingin tahu yang alami. Kita selalu ingin tahu apa yang ada di balik sesuatu. Bahkan jika kita tidak yakin ada apa-apa,
Itulah yang membuat manusia belajar, berkembang, dan menciptakan hal-hal yang hebat. Abu Jahil pun terdiam sejenak lalu berkata, "Tapi kalau begitu apa gunanya rasa ingin tahu kalau ujung-ujungnya mengecewakan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. Rasa ingin tahu bukan tentang hasil, Abu Jahil, tapi tentang proses. Proses mencari jawaban itu yang membuat hidup lebih menarik. Tanpa rasa ingin tahu, hidup kita akan datar seperti roti tanpa ragi. Dan lihatlah, dengan rasa ingin tahu tadi, kamu bahkan lupa soal kacangmu. Abu Jahil melirik kantong kacangnya yang kini ternyata telah kosong. "Hei, kamu makan semua kacangku?" Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil mengunyah. "Ya begitulah, dan bahkan kamu tak sadar karena sibuk dengan kotak itu. Itu bukti bahwa rasa ingin tahu bisa mengalahkan segalanya, termasuk rasa lapar." Abu Jahil pun tertawa keras sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu memang selalu punya cara untuk membuatku bingung dan tertawa," Abu Nawas. Dan keduanya pun tertawa bersama. Sementara rasa ingin tahu Abu Jahil kini berubah menjadi rasa hormat kepada kecerdikan sahabatnya itu.